Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabarnya anak-anak sekalian? Oke, alhamdulillah ya, sehat. Sudah sarapan belum? Alhamdulillah sudah sarapan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan layanan orientasi tentang hidup harus beretika. Nah, baiklah, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, Ibu akan bertanya, adakah yang tidak masuk sekolah pada hari ini atau terlambat? Oke, masuk semua ya, hadir semua. Baiklah, kita akan lanjutkan ke materi yang akan Ibu berikan. Nah, di sini ada yang tahu tentang etika? Oke, benar sekali, etika tingkah laku dan perbuatan. Nah, di sini menurut bahasa Yunaninya atau kata Yunaninya, etika itu ethos atau etikos. Nah, ethos itu berarti sifat, watak, atau kebiasaan. Sedangkan etikos itu berarti susila, keadaan atau kelakuan atau tingkah laku yang baik. Nah, baiklah, di sini etika pada hakikatnya membahas tentang rasionalitas nilai tindakan manusia, tentang baik dan buruknya sebuah tindakan atau tingkah laku. Nah, baiklah, di sini ada juga menurut Ki Hajar Dewantara, etika adalah ilmu yang mempelajari tentang segala soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia. Semuanya teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Nah, baiklah, kita tahu manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial adalah yaitu manusia tidak lepas dari manusia lainnya. Oleh karena itu, di dalam menjalin hubungan orang lain diperlukan nilai-nilai kebaikan, seperti tingkah laku, sikap yang baik, menjauhi hal-hal yang dilarang dilakukan. Nah, di dalam etika terdapat juga norma-norma yang ada. Nah, di sini ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan ada norma hukuman. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu norma-norma yang ada. Nah, di sini ada norma agama. Nah, norma agama adalah perbuatan atau tingkah laku yang diatur atau perintah-perintah yang diatur atau yang berasal dari Tuhan. Nah, di sini contoh norma agama itu seperti menghormati kedua orang tua, banyak lagi ya, seperti tidak minum minuman keras karena itu dilarang. Nah, di sini Ibu ada salah satu contoh norma agama. Baiklah, Ibu akan tunjukkan. Di sini ada guru yang mengajar ngaji. Di sini contoh norma agama. Baiklah, selanjutnya itu ada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan itu merupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati kita, sanubari manusia, insting manusia. Nah, di sini norma-norma susila itu memiliki contoh. Nah, salah satu contoh norma agama itu seperti tadi, menghormati kedua orang tua, menghormati orang lain, atau memberikan sedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, di sini Ibu juga mempunyai contoh norma kesusilaan. Seperti norma kesusilaan ya. Di sini juga bisa membantu atau bersih-bersih, gotong royong, dan
norma kesusilaan. Ini menghormati orang yang lebih tua, seperti guru, orang tua, atau tetangga yang lebih tua, atau kakak atau abang. Ini. Baiklah, kita lanjutkan ke norma kesopanan. Nah, norma kesopanan itu hampir sama norma kesusilaan. Itu norma kesopanan itu, bentar ya, Ibu cari gambarnya dulu. Norma yang timbul dari interaksi lingkungan kita sesama manusia, atau lingkungan kita sesama manusia. Nah, di sini norma kesopanan itu banyak ya. Contoh-contohnya tadi seperti menghormati kedua orang tua, menghormati orang lain yang lebih tua. Di sini Ibu juga punya gambar hampir sama dengan norma kesusilaan tadi. Nah, di sini ada norma kesopanan. Nah, yang terakhir itu norma hukuman. Nah, ada yang tahu apa norma hukuman? Ya, benar sekali. Norma hukuman itu yang diatur oleh pemerintah atau suatu negara. Nah, contohnya norma hukuman apa? Seperti adanya undang-undang, adanya hukuman kalau kita merampok, mencuri, membunuh, itu salah satu norma hukuman. Nah, norma hukuman itu kita harus menaati segala aturan yang telah diatur oleh suatu negara atau pemerintah. Nah, di sini Ibu punya contoh norma hukuman. Di sini contohnya itu seperti ada seorang pengendara motor itu ditilang oleh polisi karena tidak melengkapi keamanan dalam berkendara. Nah, di sini contohnya. Nah, kita sebagai manusia atau sebagai seorang masyarakat yang punya suatu negara, kita harus menghormati atau menaati peraturan yang ada di suatu negara. Ataupun di sini juga bisa norma hukuman itu seperti adat istiadat suatu daerah, seperti saat kita seperti adanya adat pernikahan, itu kita harus menuruti aturan-aturan yang ada di daerah tersebut. Nah, baiklah, karena waktu kita sekarang sudah habis dan Ibu mengucapkan terima kasih banyak telah memberikan perhatian anak-anak kepada Ibu dalam menjelaskan tentang hidup harus beretika. Nah, di sini Ibu mohon maaf apabila salah kata dan perbuatan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mohon maaf Pak apabila dalam pembuatan video ini masih banyak kekurangan karena adanya keterbatasan dalam membuat video ini. Saya tidak bisa membuat videonya secara maksimal. Saya mohon maaf. Baiklah Pak, saya terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.